Shalom. Shalom. Baiklah, puji Tuhan, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari saya panggil kita untuk berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu bisa menjadi Tuhan pedoman dalam kehidupan setiap masing-masing kami Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Baiklah, puji Tuhan, pada malam hari ini izinkan saya untuk membuka Alkitab di dalam kitab Amsal Salomo pasal 19 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. 3 ayat. Jika sudah dapat, katakan amin. Amin. Amsal 19 ayat 20 sampai 22. Ini orang baca sama-sama juga. Kita baca secara bersamaan. Ayat 20 sampai dengan 22 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi Tuhan memberikan salah satu hari ini mesti bawa firman ini. Jadi di sini Amsal Salomo berkata ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Jadi kita sebagai anak-anak, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, itu harus selalu menerima nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi orang itu tidak ada yang tahu masa depan. Nggak ada yang tahu. Mungkin 1 jam kemudian mungkin orang coba planning, kita making ini, kita making itu, kita making itu. Tetapi sebenarnya di masa depan tidak ada yang tahu kalau mau jadi seperti apa. Jadi Tuhan bilang apa? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Jadi seberapa tua pun kita, seberapa umur pun kita, seberapa bersekolahnya kita, seberapa berpendidikannya kita, kalau kita tidak mau menerima nasihat, kalau kita tidak mau menerima wejangan dari orang-orang, kalau kita tidak mau mendengar, kalau kita tidak mau mendengar hikmat, itu sama dengan orang adalah orang-orang yang bodoh. Karena ada di dalam Amsal Salomo juga pernah bilang lebih baik dengar-dengaran daripada menjadi korban. Jadi itulah supaya di sini dibilang supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi bijaksana itu bukanlah hal yang mudah untuk kita peroleh. Karena kenapa? Karena apalagi kita sebagai anak muda, apalagi kita sebagai seorang manusia yang selalu merasa diri benar, apalagi merasa begini apalagi merasa diri paling tahu, apalagi merasa diri paling pintar. Itu jangan sama sekali ada dalam kehidupan kita. Karena itu adalah salah satu hal yang mungkin orang nyanda memflexing atau nyanda kasih pamer begini-begini, tapi itu adalah salah satu dari tindak kesombongan. Karena apa? Kita semua merasa diri pintar, kita semua merasa diri berpendidikan, kita semua merasa diri bijaksana. Itu jangan sama sekali ada dalam diri kita. Kita harus merasa diri kita tidak tahu apa-apa. Kita harus butuh selalu tahu nasihat, harus selalu mencari kebenaran, harus selalu mencari sesuatu hikmat. Itu harus ada tertanam dalam diri kita masing-masing. Agar supaya apa? Di masa depan itu kita menjadi orang yang bijaksana. Karena di sini dibilang di ayat selanjutnya, ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi memang banyak orang yang bilang kita berdoa, Tuhan kita suka ini, Tuhan kita mau ini, Tuhan kita pengen ini, Tuhan kita merencanakan ini.
Tuhan untuk 10 tahun ke depan kita mesti begini, kita mesti begini. Banyaklah rancangan hati dalam manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi keputusan Tuhan itu, jadi setiap kita mau berdoa minta pada Tuhan, mungkin ada beberapa kali dalam hati kita yang bilang, Tuhan kita suruh berdoa ini, Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan, ketoklah pintu maka akan dibukakan. Terus berdoa, kenapa Tuhan tidak kasih DP jawaban? Tuhan bilang, iya banyak rancangan, tapi keputusan Tuhan lah. Memang Tuhan sudah dengar tuh doa, Tuhan sudah dengar, tapi itu Tuhan yang memegang, istilahnya kehendak, Tuhan yang memegang keputusan. Jadi Tuhan mau kasih atau nanda. Jangan nanti karena apa? Orang nanda ada yang tahu masa depan seperti apa. Rupa kayak ini toh, Adam dan Hawa, contoh sederhana. Bukan contoh sederhana. Adam dan Hawa yang sudah menjadi contoh dah. Dorang kan Tuhan bilang, janganlah engkau makan buah terlarang itu. Nanti kalau engkau makan, kau akan mati. Sebenarnya kan kalau mau pikir, Tuhan ada taruh di pohon itu, sebenarnya kan itu pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan yang jahat toh. Tapi ini Adam dan Hawa terlalu terburu-buru ingin tahu. Akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Itu artinya apa? Itu belum waktunya. Mungkin kita kan tidak tahu masa depan, kan tidak tahu keputusan Tuhan atau bagaimana. Tetapi kalau ada di dalam Taman Eden, berarti kan itu juga menjadi keputusan haknya orang. Tuhan mau kasih atau tidak. Tapi tunggu saja waktunya, pasti Tuhan kasih. Tapi karena mereka tidak sabar, ingin seperti Tuhan dengan secepatnya, akhirnya apa? Tuh semua manusia dalam dunia ini jatuh dalam dosa. Karena apa? Hanya memakan buah terlarang yang belum waktunya Tuhan. Jadi apapun yang menjadi keinginan kita, rupa contoh, Tuhan kita suka begini. Mungkin kalau saat Tuhan mau kasih, rupa contoh, Ai minta motor umur 12 tahun, Tuhan kita suka punya sepeda motor. Kan 12 tahun, kalau Tuhan langsung kasih saat itu juga, ini motor, Tuhan kasih. Orang kan tidak bisa mengendalikan diri, sifat manusia masih panas-panas, ngebut-gebut di jalan. Akhirnya apa? Sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Jadi itu, mestinya segala sesuatu yang kita minta itu pasti Tuhan sedengar. Yakin dan percaya dan imani itu pasti Tuhan sedengar. Tetapi keputusan Tuhanlah yang mewujudkannya. Jadi kalau misalnya Tuhan itu tahu apa yang paling terbaik buat kita, Tuhan paling tahu. Diri kita sendiri saja kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Jadi jangan pernah untuk berputus asa dalam Tuhan dan jangan pernah menyerah dalam Tuhan. Karena Tuhan paling tahu masa depan dan Tuhan paling tahu apa isi hati kita. Baru ayat selanjutnya, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah, inilah yang menjadi pokok kunci dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kesetiaan. Karena apa? Yang pertama, orang yang setia itu pasti dia mau mendengar. Orang yang setia itu pasti dia selalu mendengar, selalu dengar-dengaran, selalu berhikmat, bijaksana. Orang yang setia, contohnya seperti Yusuf, dia setia dalam Tuhan, dia setia akan Taurat. Daniel, dia setia pada Tuhan. Mereka selalu mendengar firman Tuhan. Apalagi Daniel itu 7 kali dalam sehari dia itu menghadap Tuhan. Itu karena apa? Dia mau mencari Tuhan. Dia mau mencari sesuatu hal yang harus kita dapatkan. Harus ada sesuatu hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang setia. Orang yang setia apa? Walaupun di dalam kelemahan, di dalam kebahagiaan, di dalam tidak ada apa-apa, dan di dalam kelimpahan, itu semua sama. DP iman dan kepercayaan itu tetap sama, tidak pernah berubah, tetap setia. Karena apa? Di dalam ayat 20, di dalam Amsal 20 ayat 6 itu dibilang di sini, Amsal 20 ayat 6, dia bilang, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi, orang mesti jadi orang yang setia.
Ini bayangkan Amsal Salomo sendiri saja yang bilang, banyak orang menyebut diri baik hati. Jadi orang baik itu belum tentu setia, tetapi orang setia itu sudah pasti baik. Istilahnya begitu, dong. Di sini Tuhan bilang, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, bagaimana orang menjadi orang yang setia? Yang pertama itu, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Karena orang yang setia itu pasti rendah hati, karena mereka setia setia kepada perkara kecil saja mereka setia dengar-dengaran, apalagi perkara besar. Sehingga itulah yang menimbulkan iman mereka itu kuat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kesetiaan. Jadi baru yang kedua, setia kepada Tuhan. Dia tahu dia memiliki banyak rancangan, banyak permintaan kepada Tuhan. Tetapi walaupun Tuhan yang tidak kasih, dia tetap setia. Meminta-minta terus, dia tetap setia. Karena apa? Dia tahu untuk selalu ada di dalam Tuhan. Jadi itu orang mesti jadi itu orang yang setia. Karena jadi ini kesetiaan ini adalah sifat yang paling diinginkan oleh Tuhan. Kenapa kita bilang sifat yang paling diinginkan oleh Tuhan? Karena di sini dibilang di ayat 6 itu, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jadi susah orang setia itu. Bayangkan Om Salomo bilang, siapakah yang dapat menemukannya? Berarti kan dari banyak sekian orang ada 10 orang baik hati, belum tentu orang semua itu setia. Jadi intinya begitu. Jadi menjadi setia itu adalah kuncinya adalah yaitu orang memiliki hati yang rendah, mau dengar-dengaran terhadap orang yang lebih tua, atau mungkin terhadap orang yang orang pikir, nggak mungkin kita mendengar pada dia. Nggak apa-apa, selagi dia mengatakan hal yang baik, hal yang bagus, hal yang dapat memberikan kita pelajaran hidup, kita harus mendengarnya dengan penuh kerendahan hati. Karena itulah dari salah satu ciri-ciri orang yang setia. Banyak-banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan ada di dalam Alkitab sini, mereka memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Karena orang setia itu tidak pernah goyah, Walaupun dalam mengalami terpaan masalah, cobaan hidup, dia tidak pernah tergoyahkan. Karena dia setia. Setia, teguh, dan percaya. Itulah ciri-ciri orang yang setia. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya kita menjadi salah satu orang-orang yang setia, baik di dalam Tuhan, baik dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, maupun baik dalam segala aspek yang ada dalam hidup kita itu, kita harus menjadi orang yang setia. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Untuk itu, mari kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita satukan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, yaitu Engkau mau mengajarkan kami untuk dengar-dengaran Tuhan, dan juga untuk menjadi orang yang setia Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, sifat kesetiaan itu Tuhan bisa melekat dalam hati diri kami masing-masing Tuhan, dan sehingga kami Tuhan menjadi orang yang setia di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, luar biasa.